Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermi Sarangputi, NPM 232114111. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, yaitu Ibu Nurladillah, yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatannya. Jadi saya akan membawakan topik tentang teknologi dan iptek dalam bidang farmasi. Bioteknologi. Perkembangan mikrobiologi akan memberi warna, wawasan, dan cakrawala baru bagi kehidupan bioteknologi. Bahan baku biomasa yang ada merupakan renewable frontier. Dapat diolah oleh bioteknologi tradisional maupun modern sehingga menjadi produk baru yang sangat berharga. Produk-produk bioteknologi sangat erat dengan perkembangan bioteknologi pada zamannya. Adapun era bioteknologi tersebut adalah yang pertama adalah era Pasteur atau sebelum 1865, perbaikan teknik fermentasi oleh mikroorganisme misalnya minuman beralkohol. Yang kedua era Pasteur adalah 1865 sampai dengan 1940. Perkembangan industri fermentasi pembuatan etanol, butanol, dan asam organik, dan juga perlakuan air buangan. Yang ketiga era antibiotik 1940 sampai dengan 1960. Pembuatan penisilin yang mulai digunakan pada saat pendaratan tentara Amerika di Normandia selama Perang Dunia II, vaksin virus, teknologi, dan juga teknologi kultur hewan. Yang keempat adalah era pasca antibiotik pada tahun 1960 sampai 1975. Asam-asam amino, elusidasi struktur DNA, protein sel unggul, enzim untuk deterjen, gasol, biogas, dan teknologi rekombinan DNA. Yang kelima era bioteknologi modern pada tahun 1975 sampai dengan sekarang. Rekayasa genetika, zat antibodi monoklonal, hormon insulin, hormon pertumbuhan ikan tuna. Dengan munculnya teknologi DNA rekombinan dan teknik pembantu seperti penyusunan DNA, maka kita sekarang dapat memeriksa pada tingkatan molekuler rangkaian-rangkaian genetika yang terlibat dalam pengendalian ekspresi gen. Di mana tahap-tahap perkembangan bioteknologi itu, yang pertama bioteknologi kuno dimulai oleh sejarah awal yang berhubungan dengan makanan domestikasi. Yang kedua, bioteknologi klasik merupakan bioteknologi yang cukup sederhana yang sudah diaplikasikan oleh masyarakat selama ribuan tahun. Bioteknologi klasik terdiri dari bioteknologi kuno, fermentasi dalam produksi makanan dan obat, termasuk ke dalam masa bioteknologi klasik. Yang ketiga, bioteknologi modern dimulai ketika para ahli biologi memulai untuk manipulasi genetika pada organisme, mulai berkembang pesat sejak ditemukannya teknologi DNA. Sedangkan pembagian sejarah perkembangan bioteknologi berdasarkan periode waktu sebagai berikut. Yang pertama adalah pre-1800, aplikasi awal dan spekulasi. 1800 hingga 1900, penemuan dasar yang sangat membantu dalam pemahaman tentang makhluk hidup. Yang ketiga 1900 sampai dengan 1953, itu genetika 1953. 1953 hingga 1976 penelitian DNA, 1977 hingga sekarang adalah modern bioteknologi. Adapun bidang ilmu yang terkait dengan bioteknologi dan bidang yang lainnya, yaitu ada mikrobiologi, biologi sel, biokimia, rekayasa proses, industri kimia, lingkungan dan energi, industri pangan dan pakan, industri farmasi, industri fermentasi, genetika, dan biologi. Nah, bioteknologi konvensional dan modern. Pada bioteknologi konvensional, prinsip teknologinya adalah sebatas menyeleksi bahan, mikroorganisme, dan lingkungan dengan didapatkannya produk unggul. Sedangkan pada bioteknologi modern sudah sampai pada tahapan manipulasi makhluk hidup melalui penyisipan materi genetik baru yang dapat mempengaruhi fenotipnya. Level teknologi pada bioteknologi konvensional masih sebatas pada 9 tingkat sel, sedangkan pada bioteknologi modern sudah mencapai tingkat gen, DNA, dan RNA. Untuk bioteknologi konvensional ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Di mana kelebihannya itu yang pertama relatif tidak membutuhkan dana yang besar, yang kedua hanya memerlukan tingkat teknologi yang sederhana, yang ketiga pengaruh jangka panjang dari proses yang dilakukan umumnya sudah diketahui, yang keempat sistem pelaksanaannya sudah mapan atau established. Lalu kekurangannya adalah yang pertama perbaikan sifat genetik yang dilakukan tidak terarah, yang kedua tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetika atau inkompatibilitas, yang ketiga hasil yang diperoleh tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang keempat prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama. Untuk bioteknologi modern, keunggulannya adalah yang pertama
perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, hasil proses dapat diperhitungkan. Yang kelima adalah dapat menghasilkan jasad atau organisme baru dengan sifat baru yang tidak terdapat pada organisme alami atau buatan. Yang keenam, ada mampu meningkatkan kualitas organisme melalui rekayasa genetik. Lalu kekurangannya yang pertama, proses pengerjaan yang memerlukan biaya yang relatif mahal. Yang kedua, memerlukan teknologi yang canggih dan mapan. Yang ketiga, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Nah, pada bioteknologi modern diperlukannya adanya analisis gen, baik itu berupa DNA maupun RNA. Pada bioteknologi modern akan sering ditemui metode-metode untuk analisis gen seperti di bawah ini. Yang pertama adalah isolasi DNA, yang kedua ada amplifikasi DNA dengan polymerase chain reaction atau PCR. Yang ketiga ada elektroforesis, yang keempat ada sequencing DNA atau DNA sequencing, yang kelima DNA fingerprinting. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek di bidang kesehatan merupakan hasil dari berbagai faktor penting. Selain itu, perkembangan bioteknologi, genomika, dan dalam beberapa dekade terakhir telah membawa kemajuan yang luar biasa dalam proses pengobatan penelitian kesehatan. Dengan demikian, latar belakang perkembangan iptek kesehatan menunjukkan bahwa melalui penelitian ilmiah dan inovasi teknologi kita telah mengalami kemajuan besar dalam pemahaman dan penanganan masalah kesehatan. Dalam hal ini akan terus berlanjut di masa depan. Untuk iptek dalam bidang farmasi, perkembangan teknologi dalam formulasi obat juga telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efikasi dan tolerabilitas pengobatan. Peraturan baru dapat mempengaruhi berbagai aspek pengembangan dan pemasaran obat baru, seperti persyaratan uji klinis, persetujuan dari bahan pengemasan obat. Teknologi ini juga dapat membantu mengatasi hambatan biologis seperti membran sel dan penghalang darah otak yang seringkali sulit untuk dilewati oleh obat-obatan konvensional. Nanopartikel dapat dirancang untuk menembus hambatan ini dengan lebih efektif. Pengembangan obat menggunakan metode rekayasa genetika dan terapi gen memiliki kendala dan potensi risiko tertentu. Kendala keamanan terapi gen dapat memunculkan kekhawatiran terkait efek samping atau dampak jangka panjang pada organisme yang diobati. Efisiensi pengiriman membawa materi gen ke sel target dengan efektif adalah tantangan utama. Lalu untuk bioteknologi kesehatan dan farmasi, bioteknologi modern memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap perkembangan dalam bidang kesehatan dan farmasi, baik dalam diagnosis penyakit maupun dalam pengobatan. Aplikasi bioteknologi modern dalam bidang kesehatan dapat pula berupa terapi gen yang banyak digunakan dalam terapi kanker. Terapi gen dilakukan dengan memperbaiki ekspresi gen-gen yang tidak optimal yang mengakibatkan munculnya penyakit. Contoh bioteknologi bidang farmasi. Peranan positif bioteknologi dalam bidang kesehatan dan farmasi selanjutnya adalah dalam produksi vaksin. Vaksin berasal dari kata vaksinia, penyebab infeksi cacar sapi yang ketika diberikan kepada manusia akan menimbulkan pengaruh kekebalan terhadap cacar. Merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh benda asing atau antigen. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang dilemahkan atau live attenuated sehingga tidak menimbulkan penyakit. Untuk pengembangan vaksin sendiri banyak dilakukan akibat semakin meningkatnya jenis penyakit yang diakibatkan oleh virus maupun bakteri. Salah satunya adalah pengembangan vaksin untuk penyakit COVID-19 akibat infeksi SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 yang merupakan virus RNA mulai menginfeksi manusia dan berhasil diidentifikasi pada akhir 2019. Vaksin yang dikembangkan untuk COVID-19 ada yang menggunakan inactivated vaksin seperti vaksin CoronaVac yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech Ltd dan vaksin Sinopharm, vaksin dengan bantuan adenovirus seperti pada AstraZeneca, vaksin dengan metode mRNA seperti vaksin Moderna dan Pfizer atau BioNTech seperti vaksin dengan protein rekombinan seperti pada vaksin Novavax. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.